Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Katib yang insya Allah kita akan membahas banyak sekali isu-isu sosial yang terkait dengan generasi muda, terkait dengan masalah ekonomi, politik, sosial budaya, dan juga kajian-kajian keislaman yang mudah-mudahan itu akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang eh, konteks kehidupan kita saat ini. Nah, untuk rubrik kita kali ini ada sesuatu yang mungkin agak sedikit berbeda dari yang biasanya kita kaji. Kalau sebelumnya kita membahas tentang Korean Wave ya dengan fenomena BTS Nugget ya. Nah, kalau sekarang kita akan ada rubrik yang cukup menarik. Rubrik ini kita sebut dengan hijrah milenial ya. Apa itu hijrah milenial? Kita langsung akan saksikan bersama dengan narasumber yang sudah ada di tengah-tengah kita. Ya, beliau adalah Kang Jamil. Ya, Kang Jamil, apa kabar Kang Jamil? Sehat? Alhamdulillah, sehat Pak Ustadz. Ini harus dekat ini. Ya, cukup terdengar. Ya, Kang Jamil bisa diceritakan sedikit mungkin latar belakang Kang Jamil apa sebelumnya? Sebelum mengenal agama maksudnya Ya, Pak Ustadz. sebelum. Dulu saya tuh orang yang berkecimpung di dunia seni Pak Ustadz. Kebetulan dari lulus SMP masuk sekolah tingkat atas kejuruan musik di daerah seni juga, lanjut ke sekolah tinggi juga musik juga di daerah. Ya, salah seorang yang tumbuh di atmosfer kesenian gitu Pak Ustadz. Namun apa yang kemudian membuat Kang sampai berpikir bahwa waktu itu mungkin ada kalanya lupa dengan agama? Sebenarnya saya tidak lupa Ustaz dengan zaman itu enggak. Kebetulan orang tua saya seorang yang dekat dengan agama, mengamalkan ibadah juga, terus mengajarkan, menanamkan dari sejak dini. Cuman posisinya informasi agama yang saya dapat dari orang tua itu nggak sinkron dengan lingkungan. Posisinya dari rumah, contoh kecil misalkan kata orang tua tuh orang manusia yang pertama ada di dunia itu namanya Nabi Adam. Masuk ke sekolah, kata sekolah ternyata monyet. Jadi nggak sinkron gitu Pak Ustaz. Sampai akhirnya punya kesimpulan kalau informasi agama mah kuno lah, nggak menarik lagi, Nggak keren. keren gitu Pak Buat Ustaz. anak muda. Buat anak muda. Saya sampai akhirnya sekitar tahun 2000-an itu musik itu jadi salah satu informasi yang masif gitu Pak Ustaz, hadir di kalangan anak muda. Sampai akhirnya saya masuk ke dunia musik itu, bahkan sampai akhirnya mempelajari secara akademis dan akhirnya mengadopsi pemikiran-pemikiran di wilayah informasi yang disuguhkan lewat media musik itu. Salah satunya sampai saya merucut ke subkultur yang lahir dari Inggris itu, salah satunya punk dulu. Saya sangat suka tuh sama punk, sama gagasan-gagasannya, dasar pemikiran anarki itu sangat cowok banget gitu. Jadi ketika Maskulin gitu ya. maskulin banget lah, kebebasan, bahkan sosok pemberontak sama ikatan kelompok tuh dinilai ideal banget pada saat itu. Bahkan saya pikir ini jalan hidup yang benar nih, jalan hidup yang oke lah buat Ridwan, tanpa mikirin dari mana saya berasal, nanti mati mau jadi apa. Itu mah nggak usah dipikirin, gimana nanti lah. Yang penting mah sekarang gimana caranya setiap hari bisa tampil keren. Prinsip DIY itu bikin ngelahirin seorang yang berattitude rock and roll akhirnya di kalangan masyarakat dengan ukuran kalau misalkan menurut saya baik, menurut saya benar, maka saya lakukan. Masa bodoh orang Hirup aing kumaha aing hirup gitu. aing itu simpelnya Pak Ustaz. Ya, hidup saya gimana saya ya, hidup aing atau kumaha aing. Oke, itu berapa lama Akang mendalami atau meyakini gagasan tersebut? Bisa dihitung sejak kelas 5 SD Pak Ustaz. Saya itu Cukup mulai lama ya. Sampai karena dari awal itu entah kenapa orang tua saya ternyata dia sangat mendukung kegiatan saya musik. Bahkan saya awal-awal bermain musik itu diantar sama si bapak ke acara musik punk dulu sangat banyak sekali Pak Ustaz, di gor-gor, terus di lapangan-lapangan dulu ada di Gor ya, Saparua dulu ya. Saparua. Kalau di daerah sini banyak lah, kayak di Cicalengka, di
daerah Sayang juga sampai ke daerah-daerah kecil pun Ya. ada gitu. Dakwahnya masif ya. Dakwahnya masif banget. Wah, sampai didukung sama orang tua sampai akhirnya ya saya juga merasa leluasa gitu. Iya. Hadir dari kelas 5 masuk ke SMP sampai akhirnya dapat pemikirannya di SMA, akhirnya mulai melakukan pergerakan di kampus gitu. Jadi dulu ada ini istilah kayak kegiatan anarko sindikat gitu Bos. Jadi nyebarin apa dakwah lewat Saudaraan, kayak komplek. ya fanzine kalau kita Fanzine, dulu nyebutnya, kayak replay, terus acara-acara seminar, terus vandal-vandal di jalan Ya, gitu. Arahannya mah anti pemerintah sebenarnya gitu, anti kapital, pemberontak lah gitu. Itu yang bikin asik. Sampai bermain musik, bahkan teater juga kan di kampus tuh sangat besar. Sampai jadi jati diri liberal lah gitu, jadi seorang yang budaya kebebasan tuh segalanya lah gitu Pak Ustadz. Sampai akhirnya kebablasan karena nggak ada batasan itu kan Pak Ustadz. Betul. Bahkan sampai saya terjerumus di dunia narkoba posisinya. Jadi bawa apa namanya dulu yang berprinsip DIY atau menjadi diri sendiri, yakin kepada diri sendiri atau bergantung hanya kepada kemampuan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, itu ternyata bullshit Ustaz. Karena ketika saya terjerumus di dunia narkoba secara langsung saya sebenarnya tidak bisa membawa diri saya sendiri. Bangun tidur itu adalah badan drop kan, butuh stimulan. Sekarang stimulan namanya barang yang dijual beli oleh pedagang. Jadi semakin sini kualitasnya semakin jelek gitu, karena yang dikejar kuantiti kan. Akhirnya stimulan itu nggak bisa bertahan lama, sampai akhirnya saya membutuhkan antidepresan karena stimulan itu memacu jantung ternyata, terus urat-urat saraf semakin tegang, maka butuh yang namanya antidepres. Terus harus ketemu stimulan lagi itu dalam 1 hari. Bahkan akhirnya di malam hari nggak bisa istirahat karena terus berdetak jantung, kepala terus muter. Butuhlah halusinogen buat istirahat. Biayanya nggak murah ya Mas. Betul. Nggak murah, sampai akhirnya harus membuat lingkaran supaya ini tertopang itu biayanya. Akhirnya ya terjerumuslah di lingkaran setan gitu Bos. Kerja dapat uang untuk konsumsi. Untuk konsumsi, terus melingkar dengan teman-teman, patungan, akhirnya posisinya. Ya. Tapi orang tua waktu itu tahu. Sampai pada akhirnya tahu Bos, dan mereka juga pada akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain posisinya. Karena dalam posisi seperti itu akhirnya bahkan kasih sayang orang tua juga nggak kelihatan Bos. Jadi udah ketutup aja sama ambisi sendiri, kesenangan sendiri. Maka kalau dapat masalah itu merasa paling susah sendiri gitu Bos. Asa pangripuhna lah se-Indonesia gitu Bos. Lupa sama kasih sayang orang tua, merasa eksklusif sendiri, banyak lah, pokoknya semakin egosentrisnya kuat gitu. Sehingga kasih sayang orang tua juga nggak kelihatan Bos. Jadi kalau saya boleh simplifikasi atau sintesa, narkobanya itu liberalisme itu sendiri ya. Karena dari situlah kemudian apapun yang kemudian kita anggap menyenangkan itu yang justru malah membelenggu kita pada akhirnya. Malah pada akhirnya saya juga bingung Bos, sebenarnya ini kebebasan ini yang dimaksud apa? Yang dicari apa? Bebasnya segimana bebas sih gitu. Sampai akhirnya saya punya pemikiran kalau misalkan bebas itu harus seperti hewan, nauzubillah min dzalik, kalau harus seperti itu gitu. Bebas kayak hewan lah gitu, makan di mana aja, hubungan badan sembarangan gitu, berak di mana aja gitu. Nggak seperti itu kayaknya kebebasan, berarti ada batasan. Kalau ada batasan berarti nggak bebas. Bahkan misalkan kalau kita mengukur sama hak asasi manusia misalkan, kalau misalkan hak asasi manusia jadi ukurannya, bagaimana saya tahu hak dia dan hak saya? Ukurannya di mana? Misalkan saya seorang yang landasannya perasaan sama pemikiran misalkan. Selama perasaan saya terjaga, pemikiran saya terlaksana, maka kebebasan saya terjaga misalkan gitu. Nah, bagaimana dengan seseorang yang terikat
terikat dengan hukum syara misalkan gitu, atau misalkan orang yang tidak ingin melihat aurat misalkan gitu. Maka Bukankah dia juga punya kebebasan ya? kebebasan dia pasti terbebas dari pelanggaran hukum syara dong, Iya, Ustaz, betul, ya. betul. Maka ketika seseorang membuka aurat, otomatis seseorang yang terikat dengan hukum syara terenggut dong kebebasan. Betul. Maka ini ukurannya nggak jelas. Nggak jelas, betul. Wah, dilema. Karena setiap individu punya standar Nah, keinginan dan kebebasan yang berbeda-beda. beda pasti, Ustaz. Maka Betul, gimana betul, ini? betul. Kata Jamil, Luar aduh, biasa. bebas juga nggak bebas sama sekali, semuanya tetap ada aturannya kan gitu, Iya. Pak Ustaz. Berarti aturannya ini yang jadi PR. Aturan yang mana nih yang mau kita pegang? Nah, Betul, luar biasa. Nah, dulu sampai kemudian Akang ya punya pemikiran seperti sekarang ini dan keluar dari lingkaran setan tadi, itu ada pemicunya nggak? Ada stimulusnya? stimulusnya itu kasih sayang orang tua tadi, Pak Ustaz. Yang udah selama ini saya nggak lihat. Jadi ceritanya ketika dia udah, atau orang tua saya udah nggak bisa nih nyetop saya posisinya, akhirnya saya dilindungi aja sama dia, dijaga. Sampai akhirnya di satu malam ketika saya lagi mengkonsumsi sesuatu yang bersifat halusinogen itu karena butuh istirahat, saya lupa beres-beres peralatan gitu. Mungkin dengan kegiatan yang banyak sampai lupa. Terus ketika kalau bahasa kerennya tuh stokun gitu, posisinya tidur tapi kadang sadar lagi gitu. Dan si bentuk halusinogen itu bentuknya kayak tembakau gitu, Ustaz. Tembakau sintetis itu masih nempel di bibir. Bapak saya masuk kamar, saya lupa kunci itu. Lilir lah kawan cek orang senama, pas lilir teh pas ngelihat muka si bapak lagi ngambil puntungan di bibir. Mungkin waktu itu sontak saya langsung menangis gitu, Ustaz. Lihat muka si bapak ngambil puntungan yang dinempel di bibir, terus nggak dibuang sama dia, Ustaz. Disimpan di samping, di asbak di samping, terus sampah-sampah dia beresin, bahkan peralatan-peralatan yang lain dia beresin gitu. Yang tadinya biasa saya umpetin, dia nemu ternyata nggak diapa-apain, dia beresin. Wah, pasti iya si bapak motivasinya takut saya kebakar gitu sama puntung rokok. Akhirnya dia beresin dan dia nggak marah posisi. Dari situ saya mulai, oh saya punya orang tua, ini yang sayang sama saya gitu. Harusnya orientasi hidup saya itu buat dia. Karena baru ingatlah dari situ mulai pemikiran bahwa mama itu rela mengorbankan nyawa sampai saya hadir di alam dunia ini. Si bapak rela berkeringat terus sampai supaya saya bisa tumbuh jadi seseorang gitu. Dari situ mulai saya pikir kalau walaupun Tuhan itu belum hadir di diri saya, setidaknya orang tua itu salah seorang yang merasa memiliki saya gitu. Pasti dia bakal sangat sakit kalau misalkan ngelihat saya kenapa-napa. Nah, ingatlah, udah umur segini belum bisa bahagiain, belum bisa mulang tarima itu Ustaznya. Udahlah kata saya. Besok pagi saya bilang si bapak minta maaf, mulai hari itu saya mau nurut sama si bapak gitu. Akhirnya daripada tiasa bakti mah penting nurut lah gitu pertamanya. Nah dari situ mulai saya dari kesadaran sama orang tua, akhirnya mulai ngeliat lingkungan gitu. Ternyata banyak juga nih orang yang susah gitu, Ustaz. Bahkan kalau misalkan diukur kesusahan atau kerumitannya dengan kerumitan hidup saya itu nggak ada apa-apanya gitu, Ustaz. Kalau saya di posisi bapak saya aja gitu, yang saya lihat, harusnya bapak saya yang paling kecewa dalam kehidupan. Dia punya seorang anak laki-laki yang diharapkan, dia simpan harapan dari mulai kecil sampai besar, ternyata jadinya seperti ini. Kecewaannya pasti luar biasa, lebih besar dari saya. Tapi yang menakjubkan itu, Ustaz, dia senantiasa bisa aja menjalani hari-harinya gitu, tetap senyum, tetap ngelakuin tugasnya walaupun dalam kondisi sulit ekonomi, dia nggak pernah berhenti berusaha gitu. Lihat si mama yang sama-sama juga beres-beres rumah, tetap semua kegiatan atau tanggung jawab dalam kehidupannya dia selesaikan gitu. Nggak ada posisi setiap dalam satu hari dia diam terus galau di ruangan, nggak ada gitu posisinya. Senang aja tiap hari gitu.
Walaupun kalau saya lihat tuh masalahnya paling besar mereka gitu. Iya, betul betul. Dengan masalah-masalah yang lain di luar keluarga kan dan macam-macam, tapi tetap mereka ngelakuin aktivitasnya dengan tenang aja, beres aja semuanya. Betul betul. Nah di situ yang bikin saya tertarik, kenapa mereka bisa begitu gitu Pak Ustadz? Apa yang beda dari saya sama mereka? Sementara kita kalau mikirin diri sendiri Nah, punya masalah aja galau ya. galau. Aduh, masalah tersapir lagi menilai gitu Pak Ustadz. Tapi sebenarnya kalau ngelihat dari postur atau porsi badan mah harusnya saya yang lebih kuat, saya lebih muda dong, Iya, segar betul, kan gitu. betul, betul. Kok mereka yang lebih bisa gitu, nyelesain Tegar gitu semuanya ya. lebih tegar kan gitu. Apa yang beda? Sampai saya punya kesimpulan, oh Islam. Di pemikiran mereka ada Islam, di pemikiran saya nggak ada. Nah, di situ mulai saya tertarik, oh belajar agama lah. Jadi hidayah itu pertama lewat orang tua. Nah ya Ustaz, alhamdulillah. Jadi Allah itu menunjukkan kasih sayangnya nggak langsung menampakkan Langsung. kasih sayangnya langsung ke akan, tapi melalui Iya, benar. perantara orang tua. Masya Allah. Luar biasa. Tapi sepanjang proses akang tadi bergelut dengan diri sendiri, Ya. dengan narkoba yang dikonsumsi, orang tua nggak ada yang pernah ceritanya misalnya ngusir akang atau mungkin katakanlah mencampakkan gitu ya, tetap perhatian ya. Alhamdulillah, nah saya itu yang aneh itu Pak Ustaz. Bahkan saya ditangkap polisi juga nolong mereka dia mah. Bahkan saya pernah ditangkap. polisi Pak Ustaz. Tangkap polisi langsung marah kan si mama. Pokoknya kalau tangkap lagi udah nggak ada yang bakal ngurusin. Ketangkap lagi tetap diurus. Itu yang Jadi ultimatum itu nggak nggak sebanding dengan besarnya kasih sayang. Nah iya benar Pak Ustaz. Masya Allah. Itu yang saya bikin aneh tuh. Tetap aja dilindungin. Kalau boleh tahu kemarin waktu itu ditangkap polisi gara-gara apa itu? Gara-gara narkoba juga Pak Ustaz. Masya Allah. Nggak tahu itu kenapa kok saya pengen banget jadi pecandu narkoba. Mungkin ngelihat dari figur-figur musisi dari Inggris. Dulu saya sangat senang sekali sama kultur Inggris gitu. Kalau di musik ada istilah British pop, Indies gitu. Lebih. Nah dari sosok-sosok itu terus film-film kan, pasti aja ada sosok yang menjadi pemadat itu kayaknya cool banget gitu. Jadi awal nyoba itu gara-gara ngelihat sosok. Nah iya itu, bahkan saya juga nggak tahu kenapa sampai memutuskan ditato gitu. Walaupun nggak tahu, kalau ditanya kenapa ditato nggak tahu. Tapi tatonya asli. Ditato buat apa? Nggak tahu, biar keren aja gitu. Nggak ada alasannya Pak Ustadz. Jadi kayaknya sebenarnya tuh saya posisinya tuh jadi orang bodoh yang merasa pintar gitu Pak Ustadz. Dalam situ mau jadi makin sini makin bodoh gitu, tapi ngerasa eksklusif sendiri gitu. Ngerasa wah pokoknya saya tahu semuanya, padahal nggak tahu apa-apa. Bahkan alasan saya berperilaku pun saya nggak tahu. Kenapa pakai narkoba nggak tahu, enak aja gitu. Kenapa ditato nggak tahu, keren aja gitu. Nggak jelas kan musik bosan. Bodoh banget dari bosan. Iya. Tapi dulu ketika pertama kali memutuskan untuk enough is enough gitu ya, pin keluar dari narkoba itu kan pasti berat ya. Karena sebelumnya sudah katakanlah dalam tanda kutip kecanduan gitu. Nah pas keluar itu bagaimana proses yang akan lakukan? Nah waktu saya bilang ke si bapak mau nurut aja ke si bapak itu, akhirnya si bapak antar saya ke daerah Ujung Berung tuh. Di sana ada satu ajengan dari Jawa Timur, dari Banyuwangi, ada nandiannya Gus gitu, seorang Gus di Ujung Berung. Di sana saya di kayak terapi gitu Pak Ustaz. Rehabilitasi terapinya semacam bangun jam 3 pasti dibangunin sama dia buat mandi jam 3 malam tuh mandi, terus ikut qiyamul lail. Nah sampai saya dikasih tugas sama dia, pokoknya tugas saya kata dia sholat harus di awal waktu di tempat dimana di adzan dikumandangkan, harus selesai selama 40 hari. Nah ganjilin sama 1 hari jadi 41 hari. Itu kalau kamu batal di tengah perjalanan kata dia, hitungannya mulai lagi dari situ. Nah kalau kamu berhasil kata dia, kamu minta apa aja pasti dikabul. Wah ini menarik nih. Kalau saya pengen nikah sama artis Hollywood bisa, nggak ada yang nggak bisa kata dia. Sok lakukan aja kata dia. Akhirnya saya semangat lah, KM Bohan gitu Pak Ustaz. Bisa lah cete dunia didapat dalam 40 hari bisa insya Allah.
Akhirnya saya apa Dawa. mulailah setiap awal waktu tuh jadi target gitu Pak Ustadz. Sholat nggak sampai 40 hari sebenarnya itu, baru 1 minggu itu. Akhirnya saya ngerasa kembali, atau saya masih ingat tuh waktunya sholat zuhur. Setelah 1 minggu ngejalani itu, di sholat zuhur itu tiba-tiba saya ngerasa udara yang waktu zaman saya masih kecil tuh Pak Ustadz, waktu masih apa zaman TK, kalau habis dimandiin dikasih bedak tuh mau sekolah tuh seger gitu Pak Ustadz, mau berangkat sekolah diantar sama si mama. Nah udara itu terasa lagi gitu Pak Ustadz. Wah, kata saya ini sembuh nih saya nih. Mulai bisa ngobrol sama orang tuh dari situ. Akhirnya lupa lah sama 40 hari itu mah, jadi lupa Pak Ustadz. Saya lebih tertarik sama proses sholatnya ini. Ini kenapa nih saya bisa begini? Sampai akhirnya nyari informasi tentang sholat, belajar tentang bacaannya yang benar segala rupa. Nah di proses repetisi ini kan diulang-ulang ya, sholat 1 hari 5 kali kan gitu. Banyak hal yang klik sama pemikiran saya, salah satunya kayak di surat Al-Fatihah tuh yang iya karena udua iya karena saya kan gitu ya Pak saja. Hanya kepada Engkau Allah saya menyembah, hanya kepada Engkau saya meminta pertolongan. Nah, saya mulai dapat satu semacam filosofi buat kehidupan saya gitu. Yang dulunya tadinya saya bergantung hanya kepada diri sendiri, kemampuan diri sendiri, nggak usah minta tolong sama orang lain. Sekarang saya naik kelas nih kata saya nih. Saya bergantung sama zat yang nyiptain makhluk. Ini lebih keren kata saya. Ini lebih keren daripada di aywa. Terus di bacaan iftitah tuh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini rock and roll ini. Selama saya berada di jalan takwa sama Allah, maka semuanya bakal baik-baik saja gitu Pak Ustaz. Bangga aja jalan di situ, nggak usah peduli di luar itu, aman pasti terjadi. Nah ini lebih keren kan. Nah dari situ mulai saya tertarik, wah Islam ini bagus sekali kan. Pemikirannya wah nggak ada di pemikiran lain. Tapi tentunya proses hijrah itu tidak hanya berakhir dengan satu titik ya. Tentu pasti terus meningkat dan terus berlanjut begitu ya. Nah kira-kira akan ada pesan nggak untuk teman-teman kita para netizen yang mungkin masih sebatas terfikir, masih terbatas berencana untuk hijrah, ataupun mungkin yang sudah berhijrah namun proses hijrah yang dijalani dirasa cukup berat gitu ya, tantangan dari dunia sebelumnya itu masih cukup menggoda. Kira-kira apa pesan akan buat teman-teman kita? Kalau pesan saya sih mulai buka mata, beresin dulu nih permasalahan hati gitu ya, lapangin dulu hati supaya kita, soalnya nanti kamu bakal ngelangkah masuk ke pembangunan tiang. Sehingga tiangnya kokoh, nggak ada sengketa tuh dari pemilik lahan sebelumnya misalkan gitu. Nah buka dulu wawasan bahwa kalau sudah kebuka pemikirannya atau sudah netral nih, cari kebenaran gitu, bukan mencari kebenaran, maka Islam solusinya Pak Ustadz. Islam yang bakal memecahkan semuanya. Karena apa? Karena ini bersumber bukan dari manusia. Ini bersumber dari yang bikin manusia. Sumbernya dari yang bikin ini kehidupan, yang bikin ini alam semesta. Maka semuanya nggak bakal ada yang nggak bisa diselesaikan melalui Islam. Ini keren banget, jalan hidup yang keren kalau kata Jami. Gimana bisa tahu? Maka carilah majelis yang membicarakan atau mengkaji tentang perkara Islam ini. Nggak usah malu, nggak usah takut, karena kalau kita mau itu 1000 jalan Ustaz menuju Roma. Tapi kalau kita malas, maka lahir 1000 alasan. Bukan lagu ya. Oke, luar biasa. Jadi kunci yang pertama adalah berdamai dulu dengan hati ya. Harus selesai dulu, clear dulu masalah internal kita gitu ya. Dan yang luar biasa yang kedua, yang paling penting adalah kita mengenal Islam sebagai jalan, sebagai solusi atas semua problematika manusia, karena bersumber dari yang menciptakan manusia. Luar biasa.
Itu tadi obrolan ringan kita dengan Kang Jamil ya, luar biasa. Insya Allah ke depan kita akan ada sesi-sesi berikutnya, sesi hijrah berikutnya, nanti Kang Jamil juga akan menghadirkan teman-temannya, Insya Allah. teman satu perjuangan Ya. hijrahnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan banyak sekali hikmah pelajaran dari kisah hijrah sahabat-sahabat kita ini. Itu saja mungkin dari kami. Pantengin terus channel Khatib yang insya Allah selalu ada hal-hal yang menarik dan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.